Salam sejahtera pemirsa, berjumpa kembali di dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Dan pada hari ini kita sudah memasuki halaman yang ke-266 dengan judul Membalas Kebaikan Nenek. Ayat inti kita pada hari ini terdapat dalam Roma 5 ayatnya yang ke-8. Akan tetapi Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kita masuk dalam inti pembacaannya. Nenek saya selalu melakukan sesuatu untuk membantu seseorang. Dia mencapai banyak hal meskipun dia hampir buta pada usia muda dan menghabiskan hidupnya dalam kegelapan. Di desanya di Padang Rumput Kanada hampir seabad yang lalu, dia dikenal sebagai perawat desa yang mengobati penyakit siapapun yang membutuhkannya. Suatu kali, dia menghabiskan beberapa hari dengan seorang anak laki-laki yang sakit parah yang diperkirakan akan mati. Dia menerapkan perawatan air panas dan dingin serta berbagai pengobatan pada saat itu, dan tidak menyerah sampai anak itu berada pada jalur yang benar menuju pemulihan. Keluarga yang bersyukur berterima kasih kepada nenek karena telah menyelamatkan nyawa anak laki-laki mereka. Ya, pada saat ini kita kembali diceritakan ada sebuah kisah yang diceritakan oleh seorang anak laki-laki, di mana dikatakan di sini bahwa dari judulnya membalas kebaikan nenek. Tadi dikatakan bahwa ada seorang anak laki-laki dia mempunyai nenek, dan dikatakan bahwa neneknya ini selalu melakukan sesuatu atau membantu seseorang yang membutuhkan pertolongan. Dan karena dia suka membantu seseorang, dia mencapai banyak hal meskipun dia hampir buta pada saat dia masih muda. Dan dikatakan di sini bahwa di desa neneknya ini di Padang Rumput Kanada hampir seabad yang lalu, neneknya ini dikenal sebagai seorang perawat yang suka membantu atau mengobati penyakit siapapun yang membutuhkan akan nenek tersebut. Dan dikatakan suatu kali nenek ini menghabiskan beberapa hari bersama seorang anak laki-laki, yang dikatakan anak laki-laki ini dia menderita sakit yang sangat parah sehingga diperkirakan anak laki-laki tersebut akan mati. Tetapi nenek ini dia mengobati anak tersebut. Dia tidak menyerah sampai dikatakan dia menerapkan perawatan air panas dan dingin serta berbagai pengobatan saat itu. Dan akhirnya nenek ini dengan penuh kepercayaan kepada Tuhan, dia setia untuk merawat anak tersebut, dan akhirnya mujizat yang sangat luar biasa terjadi. Anak itu menuju pada jalur pemulihan, dan dikatakan bahwa keluarga daripada anak laki-laki yang diobati oleh nenek tersebut merasa bersyukur dan berterima kasih kepada nenek karena telah menyelamatkan nyawa daripada anak laki-laki mereka. Ini sangat luar biasa. Pada hari ini kita diingatkan kembali bagaimana biarlah kita selalu membantu akan orang-orang yang membutuhkan akan pertolongan kita. Biarlah kita mau meminta Tuhan membukakan hati kita, membukakan mata kita, membukakan akan telinga kita supaya kita bisa dapat melihat di sekitar kita ada banyak orang yang membutuhkan akan pertolongan kita. Dan kita lanjutkan di sini dikatakan bahwa 30 tahun atau 40 tahun kemudian nenek dan kakek pensiun dari pertanian di padang rumput itu dan pindah ke White Rock, BC dekat Vancouver. Seorang ahli bedah mata mendengar tentang nenek dan mengoperasinya tanpa biaya, memulihkan sebagian besar kondisi penglihatannya. Saya ingat saat berusia 12 tahun, kegembiraan saat reuni keluarga atas kemampuan nenek untuk melihat lagi. Dia melihat banyak dari 11 anaknya yang sudah dewasa untuk pertama kalinya karena mereka dilahirkan setelah dia buta. Sangat luar biasa, 30 atau 40 tahun kemudian akhirnya mereka pensiun dan mereka pindah ke White Rock dekat Vancouver. Dan ketika mereka pindah ke sana, ada seorang ahli bedah mata. Dia mendengar akan setiap kisah daripada nenek tersebut, dan akhirnya dia mengambil tindakan untuk mengoperasi nenek ini tanpa harus dibayar. Ya, sangat luar biasa. Pelajaran juga kepada kita pribadi lepas pribadi. Ketika kita mungkin melakukan sesuatu, melakukan kebaikan kepada orang lain, Tuhan akan membalas itu kepada kita. Tetapi janganlah kita berharap ketika kita melakukan kebaikan kita akan dibalas dengan kebaikan. Tetapi ketika kita melakukan kebaikan mungkin kita dibalas dengan kejahatan. Itulah suatu pelajaran yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita. Mau ketika kita dilakukan dengan tidak adil, walaupun kita sudah berbuat baik terhadap orang tersebut, tapi orang tersebut melakukan yang tidak adil kepada kita, biarlah kita tetap mau membantu akan orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan juga tadi dikatakan bahwa kegembiraan saat reuni keluarga atas kemampuan nenek untuk melihat lagi. Nenek ini akhirnya bisa melihat ke-11 anaknya yang sudah pada dewasa, karena pada saat nenek itu sudah buta, baru dia melahirkan akan ke-11 anaknya ini. Dan ketika dia bisa melihat lagi, dia sangat bersyukur, dia sangat bergembira karena dikatakan anak ke-11 anaknya tersebut akhirnya sudah dewasa. Dan dikatakan di sini bahwa ahli bedah mata tersebut adalah anak laki-laki yang hidupnya diselamatkan bertahun-tahun sebelumnya. Namun sebelum kita memuji belas kasihan nenek terhadap orang lain,
Saya harus menceritakan sisa ceritanya. Alasan nenek punya banyak waktu untuk melayani masyarakat adalah karena dia sering menahan putri sulungnya tidak ke sekolah. Pada dasarnya dia menggunakan anak perempuannya yang tertua itu sebagai pelayan yang tidak dibayar untuk menjaga rumah dan membesarkan 10 anak lain yang masih kecil. Luar biasa tadi dikatakan bahwa ketika mereka sudah pensiun dari pertanian, akhirnya mereka pindah ke suatu tempat, dan ketika mereka sudah di tempat barunya mereka, ada seorang ahli bedah mata yang mendengar akan setiap kisah daripada nenek itu, dan akhirnya ahli bedah mata ini mengambil tindakan untuk mengoperasi akan mata daripada nenek tersebut tanpa biaya. Dan dikatakan di sini bahwa ahli bedah mata ini adalah anak laki-laki yang bertahun-tahun nyawanya telah diselamatkan oleh nenek tersebut. Akhirnya dia membalas akan setiap kebaikan daripada nenek ini. Dan dikatakan di sini bahwa nenek ini mempunyai ke-11 anak, dan anak pertamanya adalah perempuan. Dan dikatakan di sini bahwa alasan nenek ini punya banyak waktu untuk melayani masyarakat adalah karena nenek ini sering menahan akan putrinya yang paling tua untuk bisa menjaga akan rumah dan juga menjaga akan adik-adiknya yang lain sebagai pelayan yang tidak dibayar. Dan juga dikatakan di sini bahwa namun bukankah benar bahwa kebanyakan dari kita kadang-kadang memiliki dua sisi dalam karakter kita? Saya mengasihi Yesus, namun saya ikut bertanya-tanya seperti Rasul Paulus, mengapa saya seringkali melakukan hal-hal yang tidak ingin saya lakukan. Sangat luar biasa diingatkan kembali kepada pribadi lepas pribadi. Tadi dikatakan di sini bahwa namun kebanyakan dari kita masing-masing sering memiliki dua sisi dalam karakter kita pribadi. Kita mengatakan bahwa kita sayang kepada Tuhan, kita cinta kepada Tuhan, tetapi di lain sisi juga kita sering bertanya-tanya mengapa seringkali kita selalu melakukan hal-hal yang tidak ingin kita lakukan. Itulah suatu pelajaran untuk kita pribadi lepas pribadi. Kita diingatkan kembali di situasi apapun yang Tuhan tempatkan kepada kita, dimanapun kita berada, mau kita suka atau tidak suka, biarlah kita mau melakukan itu dengan sepenuh hati kita. Ketika Tuhan sudah menempatkan kita atau menempatkan seseorang untuk kita layani atau kita bantu, biarlah kita membantu orang tersebut dengan penuh bersyukur dan bersuka cita, walaupun kita tidak suka berada di setiap kondisi atau situasi yang Tuhan tempatkan kepada kita, walaupun kita tidak suka dengan setiap kondisi atau situasi yang Tuhan sudah tempatkan kepada kita. Tapi dari pelajaran ini kita diingatkan, biarlah kita mau tetap belajar bersyukur, merendahkan hati kita untuk dapat melayani akan orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Bahkan dikatakan sini, nenek dalam kelemahan kemanusiaannya terkadang memperlakukan orang yang dicintainya dengan buruk. Namun pada saat yang sama hidupnya mengungkapkan rasa kasih sayangnya itu melayani Tuhan dengan menjangkau mereka yang membutuhkan. Ketika saya mengenali kenyataan dari sisi negatif saya sendiri, adalah menenangkan untuk mengingat bahwa Bapa Surgawi kita yang penuh belas kasihan cukup peduli. Bahkan pada nenek saya yang mungkin keras untuk memberikan kelegaan padanya di masa tuanya melalui anak laki-laki yang telah lama dia bantu. Ini juga pelajaran mengingatkan kita akan hubungan kita dengan Bapa Surgawi. Walaupun Tuhan sudah selalu hadir dalam kehidupan kita, Tuhan selalu bersama-sama dengan kita, dan Tuhan sudah mengorbankan akan dirinya di kayu salib. Tetapi kita sebagai manusia seringkali melupakan akan kebaikan daripada Tuhan, melupakan akan setiap kasih yang Tuhan sudah berikan. Untuk itu pelajaran kepada kita masing-masing, untuk kita mau selalu mencontohi akan setiap karakter yang sudah Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Walaupun Tuhan yang sudah menebus akan setiap dosa manusia, dan kita manusia sendirilah yang menyalibkan Tuhan, tetapi Tuhan masih mempunyai kasih yang sangat luar biasa. Dia masih menyertai kita sampai hari ini. Dia mempunyai cinta tanpa batas dan tanpa syarat, sehingga kita masih diizinkan Tuhan untuk bisa sampai ada hari ini. Dan dilanjutkan di sini bahwa ukuran karakter yang sebenarnya bukan terletak pada cara Anda memperlakukan orang asing, tetapi pada cara Anda memperlakukan anggota keluarga Anda. Apakah ada perubahan yang harus Anda lakukan dalam hidup Anda? Pertanyaan pribadi lepas pribadi kepada kita masing-masing. Biarlah kita mendoakan ini, dan biarlah kita meminta Tuhan untuk kita dapat menyanggupkan kita untuk dapat melakukan sesuatu hal yang mungkin dalam hati kita, dalam hidup kita tidak suka untuk melakukan itu. Tetapi biarlah kita mau untuk menerima semuanya. Ketika Tuhan sudah menempatkan kita di situ, biarlah kita menerima semuanya, membuka hati kita untuk mencintai akan setiap pekerjaan yang sudah Tuhan berikan. Dan pelajaran ini mengingatkan kita juga, walaupun kita sudah berbuat baik kepada orang, tetapi ketika orang itu tidak membalas kebaikan sama yang seperti kita lakukan pada dia, janganlah kita putus asa. Tetapi bagaimana dengan setiap pelajaran itu?
Kita semakin hari semakin mempunyai iman yang lebih dalam kepada Tuhan. Kita semakin hari semakin percaya. Dan walaupun kita sudah disakiti, biarlah kita mau mempunyai hati yang lebih besar lagi untuk membantu dan melayani orang-orang yang membutuhkan setiap pertolongan kita. Karena itulah karakter yang sudah Kristus tanamkan dalam kehidupan kita masing-masing. Ya baik pemirsa, mungkin ini saja pembahasan yang bisa saya bahas pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan yang berikutnya. Salam sejahtera dan Tuhan memberkati kita semua.